Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat? Ibu bapak, saudara-saudari, para sahabat, Jumat pertama kita bersama-sama pada bulan November ini juga berdoa, mengintensikan, mendoakan sanak saudara kita yang dipanggil Tuhan. Tentu dengan pengharapan bahwa kita juga memperoleh rahmat dan berkat Tuhan, sehingga dalam seluruh perjalanan hidup kita selalu dikaruniai rahmat dan kasih serta berkat-Nya. Dan bagi sanak saudara kita yang meninggal, Tuhan mengaruniakan damai abadi bagi mereka karena doa-doa kita yang menandakan cinta dan kasih kita kepada mereka yang telah berpulang kepada Tuhan. Injil hari ini sebenarnya mengajak kita untuk merefleksikan bahwa dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Kristus, lebih banyak mana apakah kehidupan kita cenderung menghambat, memberi beban, dan juga tidak membawa banyak orang jiwa pada kasih karunia dan keselamatan Tuhan. Atau justru sebaliknya kita mengupayakan supaya kehidupan kita punya makna, punya arti ketika kita juga membantu dan meringankan beban orang. Yesus dalam Injil hari ini tidak hanya soal omongan boleh atau tidak menyembuhkan orang pada hari Sabat, tetapi Yesus memberi sebuah tindakan konkret bagaimana Ia menyembuhkan orang yang tadi dikatakan busung air pada hari Sabat. Sabat bagi Yesus adalah kesempatan untuk keselamatan terjadi. Dan pada hari Sabat itu banyak ahli Taurat dan orang Farisi sangat bertentangan dengan hal yang dilakukan dan diperbuat oleh Yesus. Maka menjadi jelas juga bagi kita bahwa selama kita diberi karunia, diberi kepercayaan, diberi berbagai macam rahmat, tugas kita adalah mendorong diri kita untuk sampai pada keselamatan itu terjadi, baik di dalam kehidupan kita maupun orang-orang di sekitar kita. Dan salah satu cara yang sederhana adalah membantu dan meringankan beban orang. Maka melalui pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, Yesus menantang ahli Taurat dan orang Farisi untuk menggunakan suara hati mereka dalam menilai baik buruk atau benar tidaknya tindakan Yesus. Ya, ahli Taurat dan orang Farisi yang sudah terbiasa dengan mengikuti yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi benar-benar kelabakan menanggapi tanggapan Yesus. Mereka tidak biasa menggunakan suara hati mereka untuk membuat pilihan-pilihan yang benar-benar menyelamatkan. Maka selain keselamatan itu terjadi melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita, melalui tindakan-tindakan yang sederhana dengan mengurangi beban mereka dan menolong serta membantu orang-orang yang membutuhkannya, maka tugas kita adalah juga mengembangkan suara hati. Suara hati di mana kita didorong untuk terus-menerus mengupayakan kebaikan demi kebaikan terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Maka mari kita mohon rahmat, semoga pada Jumat pertama ini, di mana kita berdevosi pada hati kudus Tuhan Yesus dan kerahiman ilahi, kita juga selalu didorong untuk mengembangkan suara hati dan membangun budaya keselamatan melalui tindakan yang sederhana dengan meringankan beban sesama. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang baik, sertai dan dampingilah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa keselamatan bagi sesama kami, dan banyak pribadi yang diringankan beban melalui tindakan yang sederhana dalam hidup kami sehari-hari. Dan semoga rahmat-Mu melimpah untuk kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.